Pada hari ini kita akan membahas etika altruism. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah bicara tentang utilitarianism, kita sudah bicara tentang ontologi, ini kita mau bicara tentang altruism. Pertama, apa sih altruism itu? Altruism itu tindakan yang mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi dasar etika dari altruism adalah mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri. Nah, salah satu penggagasnya adalah Emmanuel Levinas. Levinas mengatakan bahwa altruism itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah struktur etis yang sangat mendasar. Pendapat lain tentang altruism adalah Simon Blackburn yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk etis karena hidup di dalam relasi sosial. Menariknya dari altruism adalah menempatkan orang lain gitu sebagai sesuatu yang utama dibanding kepentingan si agen etik ini sendiri. Oleh karena itu, dalam altruism, etika itu dimulai dari perjumpaan dengan lian, other gitu. Nah, lawannya altruism itu apa? Biasanya altruism itu dilawankan dengan yang namanya egoism. Seperti yang Anda sudah tahu, egoism adalah sebuah tindakan gitu yang mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan orang lain. Nah, Auguste Comte itu mengatakan altruism adalah live for others gitu. Fokus etikanya dibanding dengan utilitarian atau dibanding dengan kemarin kita bicara proporsionalisme. Kita bicara tentang fokus etika yang bergeser dari saya ke lian. Kalau kita kemarin berbicara tentang orang baik adalah didasarkan pada kita, pada saat ini kita melihat bahwa kebaikan kita itu hanya diukur bagaimana kita berbuat baik untuk orang lain. Nah, kita sedikit bicara tentang Auguste Comte, karena dia adalah salah satu yang memperkenalkan konsep altruism. Akar dari pikiran Comte itu pertama adalah positivisme, yang menekankan pada kebaikan kolektif, gitu, kebaikan yang lebih besar itu lebih penting daripada kepentingan individu, gitu. Sebetulnya hampir semua pendekatan etika mengatakan begitu, tetapi ini lebih menekankan lagi bahwa ukurannya itu bukan pada pelakunya, tetapi pada dampak bagi orang lain, gitu. Karena itu kepentingan individu itu selalu berada di bawah urutan moral kolektif gitu. Nah, ketika kita bicara altruism, kita kemudian melihat altruism ini kira-kira bagian dari paham etika yang sebelah mana sih gitu. Nah, altruism ini menjadi bagian dari pendekatan etika konsekuensialisme. Nilai moral gitu diukur melalui seperti tadi yang sudah saya katakan berulang-ulang bahwa nilai moral itu diukur berdasarkan apa yang didapat oleh orang lain gitu. Kalau ekstrimnya bahkan agen moral itu menjadi tidak relevan sehingga dia bisa dikorbankan untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau kita ingat kemarin ketika kita membicarakan tentang kebaikan bersama, kemudian ada level-level, ini letaknya mendekati pada level 6 yang kita bicarakan di beberapa minggu yang lalu. Jadi fokusnya pada etika altruism adalah memaksimalkan kebaikan untuk orang lain. Jadi maximizing others well-being. Nah, kita kembali pada Levinas. Levinas mengatakan bahwa filsafat barat, salah satu kelemahan filsafat barat adalah terlalu menekankan pada sisi ontologi. Seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ontologi dari bahasa Yunani yang artinya being. Cabang filsafat yang mempelajari keberadaan, yang membelajar dan filsafat barat itu selain menekankan pada ontologi, juga menekankan pada pengetahuan. Sementara menurut Levinas, etika lebih fundamental daripada epistemologi gitu, studi filosofis tentang sifat, asal usul, batas-batas pengetahuan manusia.
dan bahkan lebih fundamental daripada ontologi yang kita mempelajari being, keberadaan seseorang. Gitu. Etika dalam pendapatnya Levinas kemudian menjadi kondisi dasar subjek, bukan hanya hasil pemikiran moral. Gitu. Ketika berhadapan dengan orang lain, Levinas mengatakan lian itu bukan objek, melainkan sebuah panggilan etis. Nah, dalam konsep altruismenya Levinas berbicara tentang wajah. Ini bukan berarti kita bicara tentang wajah seseorang ya, kita sedang berbicara tentang menghadapi orang gitu. Apa yang kita lihat pertama dari orang itu selalu wajahnya gitu. Jadi ketika kita bicara tentang wajah, kehadiran etis itu tidak dapat direduksi menjadi konsep atau kategori. Ketika kita berbicara dengan manusia gitu, ketika kita melihat wajah dalam konsepsi Levinas, wajah itu seperti mengatakan jangan sakiti aku. Anda ingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara bahwa ketika kita bicara etik, kita bicara tentang memaksimalkan kebahagiaan untuk orang lain, menghindari kesakitan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, kalau dalam pandangannya Levinas, wajah itu menyatakan jangan sakiti aku sebagai sebuah tuntutan moral langsung antara lian dengan agen moral gitu. Nah, tuntutan etis ini tidak dapat dihindarkan sehingga mendahului refleksi maupun niat. Kalau kita kemarin bicara deontologi, kita bicara tentang niat. Yang penting itu niatnya. Kalau kita bicara utilitarianism, kita bicara tentang tujuan. Tujuan itu melegalkan sarana. Nah, kalau di sini etis itu menjadi sebuah kewajiban yang bahkan mendahului niat, gitu. Sehingga mematahkan egosentris yang memanggil tanggung jawab. Nah, lagi-lagi altruisme adalah sebuah panggilan tanggung jawab tanpa syarat untuk lian, gitu. Dalam kata yang yang lebih mudah dipahami gitu, aku untuk yang lain. Artinya pilihan moral seseorang itu selalu didahului pada pemikiran apa yang dibutuhkan orang lain dulu, bukan apa yang kita butuhkan dahulu, gitu. Sehingga tindakan-tindakan etis berdasarkan altruism itu tidak didasarkan pada imbalan atau pada perhitungan rasional, apa untungnya untuk saya misalnya, atau pada kewajiban hukum, misalnya orang tidak menyakiti orang lain karena tidak mau dihukum, bukan begitu, tetapi lebih betul-betul pada penyerahan diri terhadap kebutuhan orang lain. Nah, subjek etisnya otomatis lahir dari keterpanggilan oleh lian. Kalau kemudian kita berbicara bagaimana kemudian altruism ini diwujudkan kalau kita berbicara tentang seni. Nah, kita melihat bahwa seniman itu adalah agen etik, gitu. Seni seharusnya menumbuhkan empati dan perluasan emosional. Contohnya, misalnya, kita berbicara pada karya-karya aktivisme yang memperlihatkan misalnya ketimpangan sosial. Karya-karya ini tidak dibuat hanya sebagai ekspresi diri, tetapi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan, gitu. Bahkan kadang-kadang seni itu bisa menjadi penyembuhan sosial. Misalnya menangani trauma kolektif. Nah, ini kan kita tidak sedang berbicara pada apakah si seniman ini punya trauma, tetapi sedang berbicara tentang bagaimana si seniman ini bisa berkontribusi terhadap perbaikan atau penyembuhan, misalnya korban kekerasan sosial, misalnya. Nah, dengan demikian, seni itu mengarah pada orientasi keadilan dalam praktek-praktek altruistik. Misalnya, kalau kita lihat, terus bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa macam-macam. Contohnya misalnya, kalau kita bicara tentang seni dalam institusi misalnya ya,
kita bicara tentang museum yang accessible untuk difabel. Sekarang itu mulai muncul kesadaran bahwa perlunya aksesibilitas untuk difabel. Bahkan misalnya di dalam karya-karya, di dalam pemutaran-pemutaran film, misalnya sudah ada pembisik, yang artinya dia membisikkan adegan yang terjadi kepada rekan kita yang tidak bisa melihat. Masih banyak kekurangannya gitu, tapi justru dengan pendekatan altruism kita punya minat untuk mengembangkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian misalnya galeri. Ya, galeri itu tidak hanya memamerkan karya-karya yang menjual, tetapi juga berbicara tentang karya yang merepresentasikan komunitas-komunitas marginal misalnya. Jadi kalau senimannya punya karya, kalau tidak ada tempatnya juga akan jadi sebuah permasalahan kan otomatis. Nah, kalau kita bicara tentang institusi pendidikan, nah ini sesuatu yang sebetulnya menurut saya menjadi sangat penting harus kita bahas. Karena di dalam pedagogi, kadang-kadang institusi pendidikan kita, apalagi institusi pendidikan seni, itu kadang-kadang melupakan akses terhadap kawan-kawan difabel. Contohnya misalnya, tidak adanya atau belum adanya dosen yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa sign language misalnya. Padahal apa yang menghalangi kawan-kawan tunarungu untuk bisa belajar lukis? Ini kan sebuah kemampuan, karena itu kenapa saya menyebutnya difabel ya, differently able gitu. Karena sebetulnya mereka punya kemampuan, tetapi mungkin beberapa perguruan tinggi atau institusi seni belum menyiapkan kebutuhan-kebutuhan seperti ini gitu. Nah, kalau kita kemudian berbicara tentang altruisme dan altruisme dan estetika, kita kemudian melihat nilai artistik sebuah karya itu didasarkan pada dampaknya terhadap orang lain. Misalnya, kalau Anda kenal yang namanya Bu Teresia di jurusan seni murni, dia menggunakan karya-karya grafisnya dalam terapi, karya-karya dia digunakan untuk terapi. Nah, ini kan sebuah pendekatan altruistik dari seni. Tidak cuma berbicara tentang penjualan karya, tidak cuma berbicara tentang ekspresi diri, tetapi mulai berbicara tentang bagaimana karya seni itu bisa berdampak langsung terhadap orang yang menikmatinya, gitu. Kemudian kita berbicara tentang estetika yang etik, gitu, ethical estetik, gitu. Ketika kita bicara nilai estetik, gitu, kita tidak hanya berbicara tentang apakah karya itu indah. Seperti di pertemuan pertama kita sudah bicara tentang nilai, gitu. Estetika itu bukan cuma perkara indah, gitu. Kita bicara tentang nilai. Bagaimana sebuah estetika itu kemudian juga memiliki nilai etik. Apakah kalau kemudian mengeksplorasi anak-anak atau mengeksplorasi tubuh perempuan dengan tidak ada kesadaran atau tidak ada kontribusi terhadap pengembangan misalnya kesetaraan gender, apakah karya ini bisa dikatakan karya yang etis, gitu. Nah, kalau kita bicara secara spesifik pada program studi kita berbicara tentang karya seni intermedia. Kita kemudian melihat bahwa karya seni intermedia itu justru sangat mungkin menggunakan pendekatan altruistik. Kenapa? Karena di dalam karya seni intermedia, karya-karya itu bisa dilakukan secara kolektif. Ketika karya dilakukan secara kolektif, otomatis sudah tidak ada lagi ego-centered authorship. Kita sedang tidak berbicara pada kepemilikan tunggal sebuah karya, tetapi kita sedang berbicara tentang sebuah karya yang punya dampak untuk lingkungannya. Kemudian kita bicara tentang share creativity. Kreativitas itu tidak lagi seperti karya-karya seni klasik yang begitu agung, yang hanya menjadi milik seniman, yang seolah-olah seniman itu menjadi untouchable.
tetapi kita berbicara bahwa seniman adalah bagian dari sebuah masyarakat, gitu. Nah, dengan dunia yang sekarang dikuasai oleh AI, gitu ya, belum sepenuhnya sih ya, masih ya bisa ke sana sih kalau Anda kemudian malas dan menggunakan AI itu sebagai satu-satunya cara untuk Anda berpikir, gitu. Nah, ketika kita bicara tentang digital art, gitu, kita juga berpikir tentang bahwa akses digital, open source misalnya, itu adalah bisa menjadi salah satu bentuk tindakan altruisme. Seniman ini tidak lagi memprioritaskan keuntungan, tapi dia berbicara tentang akses publik yang digunakan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Agak berbeda karena kemudian kita tidak lagi berbicara tentang pendapatan. Seniman itu kemudian dihargai bukan saja dalam bentuk finansial, tetapi penghargaan terhadap kontribusinya pada suatu tindakan sosial. Misalnya, seni bisa berbicara tentang krisis global. Bukan saja krisis global ini sebagai tema, tetapi juga ada tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan untuk menyelesaikan krisis global. Misalnya di dalam karya-karya seni intermedia misalnya, Anda nanti bisa lihat pada contohnya di Dokumenta 15, orang berbicara tentang fast fashion. Bagaimana fast fashion itu menguasai sistem konsumerisme, kemudian juga menguasai perputaran modal, menguasai dampak lingkungan, gitu. Nah, ini kemudian dijadikan tidak saja tema, tetapi diskusi dan workshop artistik untuk mengubah fast fashion ini menjadi bentuk yang lain yang lebih sustainable. Nah, kemudian bisa juga seni digunakan untuk mengadvokasi seperti yang dilakukan oleh banyak seniman dan mengkomunikasikan kerja-kerja humanitarian. Resikonya adalah hampir semua pendekatan etik itu punya resiko, seperti yang sudah kita bicarakan pada pendekatan-pendekatan etik yang lain. Pendekatan etik altruism ini mempunyai resiko moral tentu saja. Pertama adalah model-model paternalisme. Paternalisme itu artinya ada orang yang merasa lebih tahu, lebih menguasai, gitu, sehingga mengambil alih tanpa persetujuan orang yang tadinya kita mau tolong, gitu. Biasanya model-model seperti ini dipicu oleh pemikiran bahwa misalnya seniman itu lebih ngerti daripada masyarakatnya. Nah, pemikiran-pemikiran ini sudah tidak boleh ada ketika kita menggunakan pendekatan etik altruism. Kemudian mengartikan kebutuhan secara salah. Misalnya, ketika kita bicara seni sebagai terapi, gitu. Misalnya kita berbicara tentang survival, penyintas kejahatan seksual, misalnya. Apakah yang akan kita gunakan niatnya baik nih kalau kita pakai pendekatan deontologi sudah baik nih niatnya, gitu. Tapi problemnya kemudian adalah apakah si seniman ini betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh para penyintas ini? Jangan-jangan yang dilakukan oleh si seniman ini adalah mereplika atau mengulang sesuatu yang sebetulnya oleh penyintas ini sudah dilewati. Nah, itu kan namanya juga bukan membantu, tetapi justru mengkomersialisasi sebuah penderitaan. Itu bukan tujuan dari pendekatan etik altruism. Kemudian kadang-kadang ketika terlalu sering direplika, yang muncul adalah kebosanan terhadap isu sosial. Isu sosial itu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menarik dibicarakan karena semua orang ngomongin itu. Nah, kira-kira ini adalah versi singkat dari pendekatan etik altruism untuk bidang seni intermedia. Nah, kita akan ketemu di minggu-minggu berikutnya
dengan pembicaraan yang lain. Terima kasih, jangan lupa untuk mengisi presensi.